Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, dan alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam salah satu dari majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada sore yang berbahagia ini sebagai tambahan amalan atau timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita akan membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan mencoba untuk menjawab, karena sudah saya tanyakan kepada dosen-dosen saya pertanyaan yang kemarin disampaikan. Yang pertama, apakah firasat itu termasuk bagian dari syirik, dan apakah perbedaan firasat yang diberikan oleh Allah dan firasat yang diberikan oleh syaitan? Yang pertama, mungkin ini kaitannya dengan kemarin yang saya sampaikan, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, bahwasanya termasuk dari tauhid adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Maka mungkin di sini ditanyakan kalau firasat bagaimana? Maka sebagaimana jawaban yang saya dapatkan, firasat seorang mukmin itu memang benar adanya. Hanya saja seorang mukmin meyakini bahwasanya hal ghaib yang tahu hanya Allah, dan dia dengan keyakinannya itu tidak kemudian serta-merta meyakini apa yang ada di dalam firasatnya atau firasat yang dia dapatkan itu pasti terjadi, karena yang tahu hal ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Sehingga hanya sekedar ya firasat saja. Bisa jadi itu terjadi, bisa jadi juga tidak terjadi. Adapun kalau dia menetapkan ini pasti terjadi, saya punya gambaran tahun sekian ini Indonesia akan mengalami ini dan itu, dan dia memastikannya, nah ini yang tidak boleh, karena dia mengaku mengetahui hal yang gaib. Adapun sekedar firasat, entah itu firasat yang baik atau firasat yang buruk, maka dia tidak memastikan hal itu pasti terjadi, tidak, hanya sekedar firasat saja. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, ya, terutama ketika apa yang dirasakan itu sesuatu yang atau pertanda buruk, maka hendaknya dia mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini sahih nomor 3919, Rasulullah mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi kita mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah.
Jadi memasrahkan semuanya kepada Allah. Bukan kemudian menjadi semi dukun. Wah, ini bulan sekian akan muncul ini dan itu tidak boleh. Tapi tetap dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah yang bisa mendatangkan al hasanat, kebaikan, kecuali Engkau ya Allah. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, dan tidak yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian firasat yang diberikan oleh Allah itu maka dilihat hamba tersebut, apakah dia hamba yang taat, dia menjauhi maksiat ataukah bukan. Kemudian kalau firasat itu datangnya lewat mimpi dan itu buruk, maka wallahu a'lam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri, kalau ada mimpi buruk maka kita tidak boleh ceritakannya kepada orang lain, karena itu adalah datangnya dari syaitan yang akan memberikan was-was dan memasukkan ketakutan ke dalam diri kita. Maka dilihat, kalau dia hamba yang taat, kemudian mimpinya itu mimpi yang baik, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia orang yang tidak pernah sholat, kemudian ngomong saya kemarin mimpi kayak gini kayak gitu, wallahu a'lam, bisa jadi itu hanya kembangnya wong turu, kembangnya orang tidur, bunganya orang mimpi, atau bisa jadi dari syaitan. Jadi lihat siapa yang bermimpi tersebut, dan wallahu a'lam seperti itu tadi. Jika mimpinya buruk maka jangan diceritakan kepada siapapun dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga jika ini ada kekeliruannya, ke depan para jamaah bisa mendapatkan ilmu yang paling benar. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang definisi taghut. Yang kelima, kemarin kan saya menyampaikan, mungkin ada yang bisa menyebutkan 5 taghut atau 5 ru'us, pentolan atau kepalanya taghut yang kemarin saya sampaikan. Kalau ada yang bisa menyebutkan 5 itu, saya kasih hadiah tanpa baca. Ada yang bisa menyebutkan, Pak? Kan kemarin saya sampaikan 5 pentolan taghut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya, mungkin saya hitung sampai 5 kali, kalau enggak tidak ada, Pak. Yang pertama iblis, ya kan? Kemudian yang kedua orang yang disembah dan dia meridhoi dirinya disembah. Yang ketiga orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat apa kemarin? Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan yang terakhir orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini pertanyaannya terkait yang kelima. Bagaimana dengan presiden, menteri dan lainnya yang merumuskan dan menyetujui hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimin, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah itu dirincikan oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis di dalam kitab Al-Ilmam fi Syarhi Nawaqidil Islam, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu ada rinciannya. Ya. Yang pertama, rincian orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Jika dia berhukum dengan hukum Allah, selain hukum Allah, dan dia mengatakan hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, maka ini yang dikatakan atau ini yang termasuk kekufuran. Orang tersebut kafir, kufur akbar, keluar dari Islam. Jadi dia berhukum dengan selain hukum Allah ataupun tidak berhukum dengan selain hukum Allah, tapi kalau dia mengatakan hukum ini, hukum selain hukum Allah tersebut, entah buatan manusia atau buatan siapa, lebih baik daripada hukum Allah, ini kafir. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan saya berhukum dengan hukum Allah, hukum tersebut karena hukum tersebut, yaitu yang selain hukum Allah tadi itu sama dengan hukum Allah. Jadi dia menyamakan. Kalau yang pertama tadi melebihkan, itu kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, kufur akbar. Yang kedua, dia menganggap sama-sama baik, sama-sama afdol, kedudukannya sama.
maka di sini dia juga kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian keadaan yang ketiga, dia mengatakan saya berhukum dengannya sedangkan berhukum dengan syariat Islam itu lebih baik, akan tetapi boleh bagi seorang itu berhukum dengan selain hukum Islam. Jadi dia meyakini hukum Islam terbaik, tapi selain itu dia meyakini bolehnya seseorang itu berhukum dengan selain hukum Islam. Ini pun juga kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, karena seorang itu wajib tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang berapa? Tiga. Jadi dia meyakini hukum Islam yang terbaik, tapi dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Islam. Ini juga mengeluarkan dari Islam. Yang keempat, dia mengatakan saya berhukum dengannya, namun dia meyakini bahwa tidak boleh berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi dia melakukan atau mengamalkan hukum atau menggunakan hukum selain hukum Allah, tapi dia meyakini sebenarnya itu tidak boleh, tidak halal, dan yang terbaik adalah hukum Islam. Tidak boleh seseorang itu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi karena dia terlena mungkin dengan kehidupan dunia, bermudah-mudahan dan seterusnya, sehingga dia pun berhukum dengan selain hukum Allah. Maka para ulama mengatakan ini hukumnya kufur asghar, yaitu kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Inilah 4 keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya, bagaimana dengan presiden, menteri dan yang lainnya? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya, kan ini pertanyaannya apakah mereka itu termasuk tauhid, ya, karena mereka mungkin berhukum dengan selain hukum Allah, maka atau siapapun lah secara umum. Maka jawabannya adalah, ketahuilah ma'asyiral muslimin, tauhid, kita menuduh seorang tauhid, mengatakan seorang itu tauhid, itu sama saja kita mengeluarkannya dari Islam. Karena Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan semua tauhid itu berarti kafir, tidak ada tauhid kecuali dia kafir. Maka kalau kita mengatakan mengecap seorang itu tauhid, berarti kita mengeluarkannya dari agama Islam. Padahal kita mau mengecap tauhid atau mengecap memvonis seorang itu keluar dari Islam, itu harus tahu 3 hal. Harus tahu 3 hal. Pertama, apakah yang dia lakukan itu benar-benar mengeluarkan dari Islam atau tidak? Ini poin penting. Sehingga kalau dia mengamalkan yang 1, 2, dan 3 tadi, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau keempat, artinya dia tidak membolehkan seorang berhukum dengan hukum Islam, hal itu adalah haram, semua wajib tunduk kepada hukum Islam, maka dia tadi tidak keluar dari Islam. Ini yang pertama, dilihat apakah yang diamalkan itu yang mana. Kemudian yang kedua, dilihat si pelakunya, apakah sudah ditegakkan syurut atau sudah tersampaikan syurut-syurut at-takfir. Siapa yang bisa menyebutkan syurutut takfir? Syarat-syarat vonis ta'yin seorang itu keluar dari Islam, fulan keluar dari Islam. Syurutnya ada berapa, Pak? Yang paling ringkas yang disampaikan para ulama, ada yang bisa menyebutkan? Ada 3. Ada 3. Seingat saya ada 3. Yang pertama, al-ilmu. Dia harus ditegakkan atasnya tentang ilmu hal tersebut. Seorang berhukum dengan selain hukum Allah, atau bahkan kekufuran yang jelas-jelas kufur. Kalau berhukum dengan hukum Allah kan tadi ada rinciannya. Atau bahkan yang lebih kufur dari itu, misalkan bersujud kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Pertama harus disampaikan dulu ilmu tentang hal itu. Kalau dia masih bodoh, tidak boleh kemudian kita mengkafirkan, tidak boleh dia divonis kafir. Kalau dia belum tahu rincian berhukum dengan selain hukum Allah, dia tidak tahu bersujud kepada selain Allah itu ternyata mengeluarkan dari Islam, dia tidak tahu kalau mengucapkan ucapan ini dan itu bisa mengeluarkan dari Islam, melakukan ini dan itu bisa mengeluarkan dari Islam, maka tidak boleh dikafirkan. Artinya apa? Orang ini masih jahil.
Makanya dulu para sahabat ketika minta kepada Rasulullah SAW untuk dibuat atau dijadikan bagi mereka dzatu anwat, satu pohon yang mana orang-orang jahiliyah ketika itu menggantungkan peralatan perangnya di pohon itu agar bisa menang ketika perang, maka Rasulullah tidak kemudian mengkafirkan para sahabat karena para sahabat belum tahu. Jadi yang pertama ilmu, syaratnya dia berilmu, sudah tahu. Kalau belum tahu, tidak boleh kemudian jenengan serta-merta memvonis. Kemudian yang kedua, maka ini nanti menjadi jawaban untuk pertanyaan pertama tadi. Yang kedua adalah al-qasdu. Artinya apa? Al-qasdu itu sengaja. Kalau dia tidak sengaja melakukan itu, tidak boleh dikafirkan. Seperti hadis yang sering mungkin disampaikan, ada seorang yang dia di padang pasir membawa unta dan perbekalannya semua ada di atas unta, tiba-tiba untanya hilang. Dicari kemana-mana, tidak ketemu-ketemu, akhirnya dia putus asa, dia istirahat, bangun-bangun membuka matanya, tiba-tiba untanya ada di sampingnya. Maka saking gembiranya dia mengatakan Allahumma Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kekufuran bukan? Kekufuran, tapi karena dia itu tidak bermaksud al-qasdu, dia tidak bermaksud untuk melakukan hal itu, maka tidak boleh dikafirkan. Jenengan misalkan enak-enak jalan tersanjung tiba-tiba sujud kepada pohon, maka tidak boleh, kafir. Tidak boleh. Nah, jadi harus al-qasdu. Lawan al-qasdu apa? Tidak sengaja. Jadi kalau syaratnya adalah sengaja, maka yang mencegah seorang itu untuk bisa dikafirkan tidak sengaja. Kemudian yang terakhir al-ikhtiyar, pilihannya sendiri, tidak dipaksa. Kalau orang dipaksa melakukan suatu tindakan kekufuran, maka dia tidak boleh dikeluarkan dari agama Islam. Seorang pemimpin dipaksa sama atasannya, kamu harus melakukan ini, nek tidak mau saya pecat, dipaksa, atau saya bunuh, mungkin terpaksa. Seperti kejadian yang menimpa sahabat yang mulia Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ibunya ditusuk sampai tembus ke depan, naudzubillah, meninggal dunia. Siapa ibunya Ammar bin Yasir, Pak? Sumayyah. Kemudian bapaknya juga sampai meninggal. Siapa bapaknya? Yasir. Ammar bin Yasir kemudian dipaksa untuk mencela Rasulullah SAW. Dia pun akhirnya dengan terpaksa, karena yaitu konsekuensinya mati. Maka inilah dalam keadaan terpaksa sehingga dia pun mengatakan sesuatu tentang Rasulullah. Dia pun akhirnya dilepaskan sama orang-orang kafir. Dia menemui Rasulullah SAW sambil menangis penuh dengan penyesalan. Dia menyampaikan apa yang terjadi, maka Rasulullah tidak mengkafirkan dia. Padahal mencela Nabi Muhammad itu termasuk kekufuran atau bukan? Termasuk kekufuran, tapi dia tidak dikafirkan karena dalam keadaan terpaksa. Ini poin kedua tadi. Dalam memvonis kafir takyin itu, pertama tadi dilihat amalannya, benar enggak itu amalan bisa mengeluarkan dari Islam. Jangan seperti orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar keluar dari Islam. Padahal pelaku dosa besar apa keluar dari Islam? Tidak. Nah, kemudian yang kedua, pelakunya tadi sudah ditegakkan belum? Syurutut takfir tadi. Kemudian yang terakhir, siapa yang menghukumi? Ini yang paling penting. Yang menghukumi bukan takmir masjid, bukan ustadz, bukan rais jamaah, tapi yang menghukumi adalah ulama, hakim yang memang dia memegang tentang keilmuan tentang hal itu, dia yang menghukumi. Seperti itu. Jadi bisa jelas kita jawab, para pemimpin kita adalah masih muslim, dan mereka karena tidak ada fatwa dari ulama ahlu sunnah ya, bukan ulama yang embel-embel, artinya ulama yang kemudian mereka ulama besar, ulama ahlu sunnah sendiri pun tidak mengenal mereka, bukan. Tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang berfatwa bahwasanya para pemimpin di negeri kita ini kafir, tidak ada. Mereka tauhid, tidak ada. Kecuali ya orang-orang yang semangat ya seperti dulu ya, semoga Allah memberi hidayah. Beberapa teman itu kalau melihat polisi, wah tauhid, halal darahnya, ini tauhid halal darahnya. Ada Pak seperti itu. Inilah bahayanya apa? Syubhat.
Makanya jenengan kedah atos-atos kalau ikut pengajian. Bukan berarti kita melarang pengajian. Enggak, lihat ustadznya ini benar-benar ustadz yang sudah dikenal manhajnya, enggak. Meskipun penyampaiannya bagus, penyampaiannya membuat semua terpukau, tapi kalau akidahnya menyimpang, maka hati-hati. Sedikit demi sedikit syubhat masuk teng jenengan, bisa jadi kayak temennya teman saya tadi. Bukan saya. Jadi teman saya itu pernah cerita diboncengkan sama salah satu temannya di daerah Solo lewat polisi. Wah, togut halal darahnya. Wah, kafir halal darahnya. Tidak seperti itu. Maka dilihat tadi. Pertama amalannya, yang kedua orang pelakunya tadi sudah ditegakkan belum hujjah kepadanya dan seterusnya. Kemudian yang menghukumi adalah ulama. Ya sudah, ini terjawab. Sudah pertanyaannya. Kita sekarang masuk ke materi. Jadi besok tidak usah tanya, karena kalau tanya habis waktunya untuk jawab. Ya, kita lanjutkan kemarin terakhir kalau mboten klentu sampai poin ke-10. Maka sekarang kita masuk ke poin ke-11. Kita ulangi poin 10 dulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun la yamut, maha hidup tidak akan pernah mati, qayyumun la yanam, Allah itu maha berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-11. Khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'natin. Allah dialah maha pencipta tanpa membutuhkan. Apa artinya tanpa membutuhkan di sini bila hajah? Tanpa membutuhkan kepada apa? Makhluknya. Jadi Allah menciptakan itu bukan karena kebutuhan. Raziqun bila mu'nah. Maha pemberi rizki tanpa berkurang kekuasaannya ataupun kerajaannya. Nah, ini poin yang ke-11. Kita baca penjelasan singkat dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyis. Beliau mengatakan, "Innallaha ta'ala lam yakhluqil khalqa lihajatihi ilaihim." Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan makhluknya karena kebutuhan Allah terhadap mereka. Wala li raghbatihi fil isti'anati bihim, juga bukan karena ingin bantuan dari mereka, bukan. Innama khalaqahum li ibadatihi. Hanya saja ketahuilah Allah menciptakan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang keberapa? 50. Pinten, Pak? 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka liya'budun. Ditafsirkan oleh para ulama artinya adalah liwahidun, yaitu mentauhidkan Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yarzuqu jami'a khalqihi min insin wa jinnin. Dialah Allah yang memberi rizki kepada seluruh makhluknya, baik yang dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Wa tairin wa wahshin, burung-burung, hewan buas, semuanya yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min wal kafir, yang mukmin maupun yang kafir. Wa yu'ti kulla wahidin minhum mas'alatahu min ghairi an yunqisa dzalika min mulkihi syai'an. Allah memberikan semua yang mereka minta, mengabulkan permintaan mereka tanpa mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Makanya di dalam hadis, insyaallah nek mboten klentu, ini juga disebutkan dalam hadis arba'in. Allah dalam hadis qudsi berfirman, seandainya seluruh makhluk baik manusia, jin, dari awal sinten makhluk pertama, manusia pertama, Nabi Adam, sampai hari kiamat semuanya berdiri, semuanya berkumpul, semuanya minta kepada Allah, apapun yang mereka inginkan diminta kepada Allah, dan Allah memberikan semua yang mereka minta. Jin dan manusia tersebut semua dikumpulkan, semua minta, semua diberi. Itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tangan Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, semua adalah milik Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ke-11. Kemudian poin yang ke-12. Mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqah. Allah dialah yang maha mematikan tanpa rasa takut.
Ba'ithun bila masyaqqah, dia pula nanti yang maha membangkitkan ya tanpa ada masyaqqah. Napa masyaqqah? Tanpa ada rasa sulit, berat, tidak ada. Ya, kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, wa huwa subhanahu wa ta'ala yatawaffa khalqahu duna makhafatin. Dialah Allah yang maha mematikan, yang mematikan hamba-hambanya tanpa rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah yang mematikan jiwa-jiwa ketika datang kematian kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, surat Ar-Ra'd ayat 41, la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Artinya apa? Ketika Allah sudah menentukan ajal kita semuanya, maka mau tidak mau pasti akan mendatangi kita. La yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun, tidak ada yang bisa mengakhirkan meskipun hanya sesaat, meskipun hanya 1 menit, 2 menit, tidak ada. Dan juga tidak ada yang bisa mempercepat. Makanya kalau ada orang mengatakan orang yang bunuh diri itu mendahului kehendak Allah, kira-kira benar apa tidak, Pak? Wallahu a'lam. Dalam ucapan ini tidak benar. Kenapa? Tidak ada yang bisa mendahului kehendak Allah itu. Akan tapi apa? Semua yang terjadi ini ya sudah dikehendaki Allah. Jadi kalau ada orang bunuh diri kemudian mati, ya itu sudah merupakan kehendak Allah, meskipun itu perbuatan dosa. Karena sebagaimana yang kita ketahui kemarin, iradatullah itu ada 2, iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Nah, orang bunuh diri, orang bermaksiat, itu semua adalah termasuk di bawah iradah kauniyahnya Allah, di bawah kehendak Allah. Allah yang sudah menghendaki itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, ada orang mau coba bunuh diri, setinggi apapun dia naik gunung ataupun jurang atau pohon, lompat, ya tidak akan mati, karena Allah belum berkehendak dia mati. Akan tapi kalau sudah merupakan kehendak Allah, ya semua pasti akan mati. Ya, jadi kurang tepat atau tidak benar ketika orang mengatakan ketika ada yang bunuh diri mendahului kehendak Allah. Tidak. Tapi kalau berbunuh diri itu perbuatan dosa, ya itu benar. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah lakukan, wahum yus'alun, bahkan manusia itulah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi kematian itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha bunuh diri, apapun usahanya, kalau memang belum ajal atau belum datang waktunya dia mati, dia tidak akan mati. Sebaliknya orang takut kematian, lari kemanapun, sembunyi dimanapun, tapi kalau sudah memang datang waktu ajalnya, pasti akan mati. Makanya seorang penyair mengatakan, ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Begitu banyak sebab-sebab yang bisa membawa seorang itu pada kematian, sedangkan kematian itu hanya satu. Jadi jenengan sembunyi dimanapun, di sana ada sebab yang bisa dijadikan Allah untuk menjadi sebab kematian Anda. Ya, bukan saya mendoakan jenengan, ya, tapi ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa huwa yab'atsul mauta, dan Allah dialah yang akan nanti membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Makanya Allah menegaskan ketika orang-orang kafir yang mengingkari hal ini di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf ini kayaknya salah, bukan surat At-Taghabun. Coba saya cek dulu. Iya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya betul, surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu ya meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Ini orang-orang kafir.
Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah, sekali-kali tidak, bahkan demi Allah, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan kalian pasti akan dipaparkan di hadap kalian, dikabarkan kepada kalian atas semua apa yang sudah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Dalil yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan membangkitkan manusia ini liyaumin la raiba fi, nanti di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari apa? Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka atau kita semuanya, makhluk yang ada di atas muka bumi ini nanti di hari kiamat. Wala yashqu alaihi dzalik, dan hal itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yuhyil arda ba'da mautiha bil ma' alladzi yanbitu bihi zar'a qadirun ala an yuhyiyal mauta. Maka zat yang bisa menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ya, kalau di Indonesia kan ada dua musim penghujan dan musim kemarau. Kalau kemarau tumbuh-tumbuhan, rerumputan kering semua mati. Dengan hujan yang Allah turunkan di musim penghujan tumbuh. Maka zat Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan hal itu, maka sangat mudah bagi Allah nanti di hari kiamat membangkitkan seluruh makhluknya. Kadzalika nukhrijul mauta, Allah berfirman, demikianlah kami menghidupkan al-mauta, yaitu orang-orang yang telah mati, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengingat. Nah, al-khulasah di sini disebutkan kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz dari beberapa poin yang telah berlalu. Innallaha ta'ala awwalun wa akhirun, sesungguhnya Allah dialah yang maha awal dan maha akhir. Seperti kemarin kita sampaikan, kalau redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi kan qadimun, ya, Allah itu qadim, maha terdahulu. Maka yang lebih tepat di sini al-awwal, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhir. Jadi Allah lah yang maha pertama dan maha terakhir, hayyun la yamut, yang maha hidup tidak akan pernah mati, fa'alun lima yurid, Allah mampu melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan, la yuhituna bihi ilma, tidak ada makhluk atau manusia yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak akan pernah tertidur. La yus'alu amma yaf'al, dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, akan tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ini poin 12. Kita lanjutkan poin yang ke-13. Mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Ya. Itu poin yang keberapa? Poin yang ke-13. Bahwasanya Allah itu telah memiliki sifat-sifat yang dia miliki tersebut qadiman qabla khalqihi, jauh sebelum Allah menciptakan makhluknya. Lam yazdad bikaunihim syai'an, dengan Allah menciptakan makhluk itu tidaklah bertambah sifat Allah. Akan tapi sifat Allah memang sudah sejak ada terdahulu, azali. Sebelum segala ini ada, Allah Subhanahu wa taala sudah menyandang sifat-sifat tersebut. Maha menghidupkan, mematikan, itu sifatnya Allah. Ilmu Allah itu sudah azali, sejak sebelum segala sesuatu ini ada, sebelum Allah menciptakan makhluknya. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, demikian pula sifat Allah itu sifatnya azali dan juga abadi, selama-lamanya. Jadi keberadaannya sudah sejak terdahulu, sebelum segala sesuatu, dan juga ya, sebelum segala sesuatu ya terjadi, diciptakan, dan abadi sampai selama-lamanya. Abadi. Ya.
Kemudian poin yang kita masuk sekalian poin yang ke-14 karena ini masih berhubungan dengan poin yang ke-13. Laisa mundu khalqal khalqi laisa mundu khalaqal khalqa istafada ismal khaliq. Jadi Allah itu digelari dengan nama Al-Khaliq dan dia mempunyai sifat maha mencipta itu bukan setelah menciptakan, akan tapi sebelum itu pun Allah sudah berhak menyandang atau Allah sudah menyandang ismul Al-Khaliq. Jadi bukan setelah menciptakan langit dan bumi baru punya nama Al-Khaliq, bukan, tapi nama Allah pun juga azali, sudah ada sejak terdahulu. Wala bi ihdatsil bariyati istafada ismal bari. Demikian pula bukan karena Allah menciptakan makhluk kemudian baru disandangkan nama Al-Bari kepadanya. Ya, maknanya sama, yaitu pencipta. Jadi nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Ar-Razik, ya, Al-Ghaffar, itu semuanya sudah Allah sandang sebelum segala sesuatu ada. Karena sebagaimana zatnya Allah itu azali, maka demikian pula dengan sifat dan nama-namanya itu juga azali dan juga abadi. Kita lanjutkan juga poin yang ke-15. Lahu makna rububiyah wala marbub. Dialah Allah yang menyandang tauhid apa? Rububiyah, yaitu apa saja tauhid rububiyah cakupannya? Al-Khaliq, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Mudabbir. Ya, meskipun di sini ditambahi pemberi rizki, tapi pemberi rizki ini sejatinya masuk dengan yang pengatur itu. Jadi para ulama sebagian meringkas bahwasannya segala tauhid rububiyah itu mencakup 3 kandungan terbesarnya, yaitu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, di mana Al-Mudabbir ini mencakup yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan. Ini termasuk adalah segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makna la wala marbub, jadi bukan Allah yang diatur tapi Allah lah yang maha mengatur. Walahu maknal khaliq wala makhluk, dan dialah Allah Al-Khaliq bukan makhluk. Ya, kita baca penjelasan dari atau penegasan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Di sini beliau mengatakan inna kulla sifatin min sifatillahi ta'ala thabitatun lahu azalan. Sesungguhnya setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu sudah tetap adanya untuk Allah azalan, yaitu apa tadi? Azali. Sebelum segala sesuatu sudah Allah sandang, sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an yakhluqa khalqahu, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Wa yakulluha sifatu kamalin, kita wajib meyakini semua sifat Allah itu adalah sifat yang berada di puncak kesempurnaan. Jadi sifat Allah itu maha sempurna. Ilmu, ketika Allah punya ilmu, maka ilmunya ilmu yang paling sempurna. Tidak seperti ilmunya makhluk. Kalau ilmunya makhluk diawali dari kebodohan, setelah itu baru punya ilmu, nanti pun diakhiri dengan nisyan. Apa nisyan? Kelupaan. Ya. Adapun ilmu Allah tidak. Apa keyakinan kita tentang ilmu Allah, Pak? Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Ini harusnya dihafal. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan juga apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, seperti apa terjadinya Allah tahu. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Ada yang bisa mengulangi tadi? Ini hadiah saya tak bawa pulang nanti. Ya, ini ada kalender, meskipun agak terlambat kan tidak apa-apa ya. Ini sudah bulan apa? Iya Pak, tapi ini kan Hijriah. Apa? Bulannya apa sekarang? Jumadal akhir. Ya. Ada yang bisa menyebutkan tadi dengan bahasa Indonesia saja cakupan dari ilmu Allah, ya biar pulang membawa oleh-oleh hafalan. Kalau bahasa Arabnya ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Artinya tadi apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi.
Allah mengetahui yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan juga Allah mengetahui yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana itu terjadi, Allah tahu. Ada yang bisa ngulangi? Tidak apa-apa kalau ada 5 orang ngulangi, ini pas 5 sudah. Monggo Pak. Tidak apa-apa, bantu saya pakai Bu. Mas-masnya tidak mau. Ya saya tidak memaksa. Ada yang mau? Aku salah. Salah tidak apa-apa Pak, nanti dibenarkan. Tidak mau. Ya sudah. Ya. Jadi ilmu Allah sempurna. Kemudian penglihatan Allah? Allah basir, maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang terjadi. Kalau kita manusia, kita melihat ke depan, tidak tahu apa yang terjadi di belakang kita. Kita tengok ke sini, tidak tahu apa yang terjadi di sini. Itu kita manusia. Tapi Allah Al-Basir yang maha melihat segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di langit, yang ada di dimanapun Allah mengetahui. Karena semua itu adalah ciptaan Allah, semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Makanya seorang mukmin kalau belajar tauhid dengan benar, tauhidnya kuat, ya insya Allah mikir-mikir kalau dia mau melakukan sesuatu yang merupakan kemaksiatan, karena dia tahu Allah Al-Basir, maha melihat. Tidak ada yang tadi mau menyebutkan? Tidak ada, ya sudah apa-apa. Wa adamuha naqsun. Kalau Allah dihindarkan dari satu sifat tersebut, maka itu akan menjadi kekurangan. Wa muhalun an yattasifallahu ta'ala bil kamal ba'dan naqs. Maka tidak masuk logika, mustahil Allah itu mempunyai sifat yang sempurna tadi setelah sebelumnya tidak sempurna. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala sifat Allah itu sempurna dan sifat itu adalah azali. Sebelum segala sesuatu ini ada, Allah sudah menyandang sifat-sifat tersebut. Nama dan juga nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, semua itu sudah disandang oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum menciptakan makhluknya. Bal kullu sifatihi tsabitatun lahu qabla khalqihim wa kama annahu subhanahu wa taala azaliyun bi sifatihi falaisa laha mubtadaun. Maka sebagaimana sifat Allah itu sifatnya adalah azali, maka tidak ada atau tidak diawali dengan permulaan tadi, dan juga tidak diawali dengan naqs, kekurangan tadi. Kemudian kita lanjutkan sedikit saja penjelasan dari beliau. Wa huwa ta'ala khaliqun qabla an yakhluqal khalqa. Allah sudah berhak menyandang nama Al-Khaliq sebelum menciptakan makhluknya. Mutassimin bihadzal ismi qabla khalqihim. Allah sudah dinamai dengan nama Al-Khaliq sebelum menciptakan mereka. Walaisa tusammihi bihadzal ism mutawaqqifan ala huduthi khalqihim fi'lan. Allah tidaklah diberi nama Al-Khaliq itu setelah menciptakan makhluknya, tidak, akan tapi jauh sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah menyandang nama Al-Khaliq. Ini sebenarnya ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh. Mungkin adzan dulu, nanti saya bacakan 1 atau 2 dalilnya, kemudian kita tutup. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Kita bacakan, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Wa kadzalika lam yastafid wa yaktasib ismal bari ba'da an ahdatsal bariyata. Allah tidaklah mempunyai atau dinamai dengan Al-Bari, menggelar atau digelari dengan nama Al-Bari itu setelah menciptakan manusia, bukan, bal huwal bari hatta qabla ihdatsihim wa khalqihim, akan tapi Allah dialah Al-Bari yang maha pencipta sebelum Allah menciptakan makhluknya. Fa asma'uhu wa sifatuhu qadimatun. Maka nama-nama, ini poinnya yang ditegaskan, nama-nama dan sifat Allah itu qadimah, sejak terdahulu kala, qidama dzatihi, sebagaimana terdahulunya zatnya Allah Subhanahu wa taala, azali. Wa qad thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Allah taala, dan telah tetap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim,
Annallaha qaddara maqadira al-khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfi sanah. Allah telah mentakdirkan takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum berapa? 50.000 tahun lamanya. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Dan sebelum kita akhiri, daripada saya bawa pulang, enaknya ya apa ini? Saya tanya saja. Iya? Pertanyaan yang tadi bisa jawab, silakan. Yang terakhir yang kurang tepat dikit, Allah mengetahui yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, itu bagaimana terjadinya Allah tahu. Jadi Allah mengetahui yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi. Akan ini termasuk yang belum itu ya akan. Dan yang tidak terjadi, seandainya terjadi. Jadi apa-apa yang tidak terjadi itu, seandainya terjadi, Allah tahu. Bagaimana terjadinya Allah tahu. Mungkin bisa dikasihkan Pak. Yang lain mungkin bisa ngulangi, tidak apa-apa. Pakai bahasa Arab lebih bagus. Ya'lamu makana wa ma yakun wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun. Lebih singkat kayaknya kalau pakai bahasa Arab. Atau saya ganti pertanyaan. Oh ya, monggo Pak. Allau kana kaifa yakun. Ya, jadi jangan wahua Pak. Wahua Allah. Kaifa yakun adalah sesuatu yang terjadi itu. Yang lain? Ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Atau mungkin pertanyaannya diganti. Irodah kan ada dua, tapi ini pakai bahasa Arab. Irodah apa dan irodah apa Pak? Ya. Syariah. Penjelasannya kapan-kapan aja. Jangan Pak. Niyah syariah. Satu lagi ini tak ganti pertanyaannya. Maratibul imani bil qadar. Tahapan keimanan kepada takdir Allah. Pernah saya sampaikan kan? Belum Pak. Oh, berarti seharusnya di poin setelahnya ini. Mana ini kalau belum? Mungkin ada yang sudah tahu. Maratib al-iman bil qadar. Tahapan poin ke-17. Tahapan iman kepada takdir Allah kan ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan Pak? Iman kepada takdir ada 4 tahapan. Ini terakhir. Tidak usah dijelaskan, tahapannya aja. Satu kata. Tidak ada yang tahu Pak. Saya sebutkan, siapa yang mengulangi saya kasih sudah. Pakai bahasa Arab apa Indonesia? Indonesia. Sekalian bahasa Arabnya sudah. Al-kitabah, al-ilmu. Yang pertama ilmu. Ini jadi keimanan kepada takdir itu ada 4 tahapan. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Ya tadi ilmunya seperti tadi. Kemudian yang kedua al-kitabatu, pencatatan. Di mana Pak? Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah al-iradatu atau al-masyiatu. Al-masyiatu, kehendak. Ilmu, kemudian apa tadi? Pencatatan, kehendak, yang terakhir al-khalqu, penciptaan. Siapa ini? Oh ya, silakan. Ya. Al-masyiah. Penciptaan, khalqu. Ya sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.